Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membicarakan tentang keberkahan hidup. Kata-kata berkah itu sering kita dengar ya. Mungkin setiap hari kita ucapkan. Berkah itu apa sih? Berkah itu secara bahasa itu adalah aziyadah ya, bertambah al-khair, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya ya. Jadi yang namanya berkah itu para ulama tuh banyak ya memberikan pengertian tentang berkah. Kalau Imam Nawawi itu mengatakan berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Nah, keseharian kita dalam kehidupan sehari-hari itu mencari berkah. Maksudnya apa? Mencari kebaikan atau tambahan kebaikan ya, baik kebaikan itu berupa bertambahnya harta, rezeki, maupun kesehatan, ilmu, amal kebaikan atau pahala ya. Jadi hidup kita tuh nyari berkah ya, ziyadatul khair. Nah, kita lihat ya, kadang-kadang tanpa kita sadari sebenarnya itu banyak loh kita doa-doa tentang berkah. Contoh misalnya ya, mengucapkan salam kepada sesama saudara kita, kan kita doakan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan ya, itu salam ya, menyampaikan salam, pesan ya, supaya Allah memberikan Anda keselamatan, kasih sayangnya, rahmat ya, dan keberkahan. Jadi bertambahnya ketaatan kepada Allah, berlimpahnya kebaikan, semua hal-hal yang baik tuh ziyadatul khair, bertambah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini ada beberapa ya keberkahan dalam keseharian kita. Misalnya hidup yang barokah itu bukan hanya sehat saja loh. Jadi kalau ada orang sakit, apakah hidupnya gak berkah? Belum tentu. Bisa jadi kadang-kadang sakit itu justru barokah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya itu menambah taatnya kepada Allah. Ya, yang namanya barokah tuh ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan, bertambahnya semua hal-hal yang kita harapkan ya. Nah, sakit itu juga bukan berarti orang hidupnya tidak berkah. Bisa jadi dengan sakit Allah ampuni dosanya, hidupnya itu bertambah taat, bertambah dekat kepada Allah ya. Dan kita tahu sakit itu menghapus dosa ya. Jadi bahkan ada lagi hadis, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi yadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Cobaan itu akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya maupun pada hartanya, sehingga dia bertemu Allah tanpa dosa sedikit pun. Berarti sakitnya membawa barokah, berkah dia. Maka jangan kita katakan ya orang sakit itu nggak berkah hidupnya, orang sehat itu berarti hidupnya berkah, belum tentu ya. Maka kita lihat di sini keberkahan itu tidak selalu identik dengan hidup yang sehat ya, bisa jadi sakit juga itu ada keberkahan. Nah, jadi berkah itu tidak selalu dilihat daripada orang yang sehat saja. Kemudian barokah itu tidak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi dahsyat taatnya, seperti siapa? Mus'ab bin Umair. Itu kan Mus'ab bin Umair wafat di usia, kalau dalam sirah itu ada yang menyebutkan 33 tahun, ada yang menyebutkan 36 tahun ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini kan dikirim Rasul ke Yaman. Beliau ini dikenal dengan cendekiawan, dengan wawasan yang luas, pemahaman yang mendalam ya, ilmunya tuh luar biasa. Nah, keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan inilah yang menyebabkan dia mendapat pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda ya, umatku yang paling tahu akan yang halal dan yang haram dialah Mu'az bin Jabal. Nah, jadi kita lihat yang namanya berkah itu tidak selalu panjang umur, bisa jadi umurnya pendek tapi dahsyat ketaatannya. Itu berkah ya. Kita lihat lagi misalnya Umar bin Abdul Aziz usia 40 tahun usianya ya, sampai usia 40 ya meninggal. Jadi artinya bukan berarti usia yang pendek itu tidak barokah. Justru yang kita inginkan usia panjang berkah ya. Nah, itu contohnya ya, bahwa berkah itu tidak selalu di usia yang panjang ya. Dan bisa jadi berkah itu ada dalam waktu. Ya, bagaimana waktu yang kita manfaatkan 24 jam ini dalam satu hari, tapi kemanfaatannya luar biasa, tidak hanya untuk hari itu, tapi terus dikenang sepanjang masa. Itu barokah dalam waktu. Nah, kemudian yang namanya berkah dalam kehidupan, itu penghasilan yang barokah itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya gaji ya.
Walaupun kecil gajinya, tapi dari hasil yang halal, bisa jadi itu adalah rezeki yang barokah, yang banyak membantu dirinya dalam ketaatan, atau banyak orang lain yang terbantu dengan penghasilan tersebut, ya. Jadi apakah setiap harta yang halal sudah tentu berkah? Harta halal memang berkah. Berkah dalam arti bisa dimanfaatkan tanpa ada hukuman. Harta halal adalah harta yang berkah. Karena itu harus bertambah. Jika tidak bertambah, itu tanda bahwa harta itu tidak berkah. Tapi bukan berarti harta halal akan terus berkembang dan menghasilkan banyak harta, ya. Tidak ada jaminan demikian. Maka yang namanya harta berkah itu yang terasa manfaatnya bagi kehidupan sekitarnya, dunia dan akhirat. Nah, ada seorang Muhammad bin Sirin, ya. Beliau adalah seorang ulama besar tabi'in. Beliau adalah sahabatnya Anas bin Malik dan Abu Hurairah, ya. Nah, beliau ini seorang bisnis, ya, pedagang. Dulu banyak ulama-ulama itu adalah pebisnis, ya, pedagang, ya. Tapi di akhir hayatnya beliau ini ditimpa hutang, ya, terlilit hutang sekitar ada yang menyebutkan 30.000 dirham, ya, sehingga beliau pun dipenjara. Nah, setelah beliau bebas dari penjara itu bisa bebas dari penjara itu beliau karena ada yang melunasi hutangnya. Jadi artinya bahwa harta yang halal itu bukan berarti harta halal itu akan terus berkembang, ya, tapi bukan berarti harta itu yang halal itu akan berkah. Pasti harta yang halal sudah tentu berkah, tapi belum tentu terus berkembang, ya. Kita lihat ulama yang seperti tadi, Muhammad bin Sirin, di akhir hayatnya beliau terlilit hutang. Itu bukan berarti hidupnya nggak berkah, bukan. Ini kan ujian dan cobaan, ya. Nah, kemudian anak-anak yang barokah bukanlah saat kecil tuh mereka lucu, imut, ya, atau setelah dewasa mereka itu sukses, bergelar, deretannya banyak gelarnya, punya pekerjaan, jabatan hebat. Bukan itu. Anak yang barokah itu adalah anak yang senantiasa taat kepada Allah, Robnya, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang solehnya tuh luar biasa, yang menjaga keimanannya, yang tak henti-hentinya mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Ini baru berkah dalam keturunan. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkahan, insya Allah. Ada lagi nggak? Ada. Hidup yang diliputi kemudahan, kesuksesan, keberhasilan, keberkahan dalam kehidupan itu berbakti kepada orang tua. Itulah hidup yang barokah, ya. Jadi kalau kita lihat fenomena kedurhakaan anak itu banyak sekali, ya. Maka yang akan mudah nanti mendapatkan keberkahan hidupnya itu adalah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang hidupnya penuh dengan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dengan lupa untuk like, teman, dan share. Untuk channel tidak.